Wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan hari ini, tanggal 14 Februari tahun 2023, kita bisa bertatap muka secara online dalam rangka pembukaan pelatihan dan sertifikasi pengawas koperasi syariah gelombang pertama yang diadakan oleh Gakopsah Jabar bekerja sama dengan PT Imani dan LSP KJK. Bapak-bapak yang saya hormati, pembukaan ini insya Allah akan menandai dimulainya kegiatan ini. Kita akan mengikuti beberapa kegiatan. Pertama, nanti pembelajaran online. Nanti cara mekanisme pembelajarannya akan disampaikan oleh Kang Irfan. Kita akan belajar online hingga pada tanggal 20 Februari 2023. Kemudian nanti pada tanggal 21 Februari, hari Selasa, kita akan mereview semua materi, beberapa materi inti kita review dalam pembelajaran secara offline di Gakopsah. Kemudian nanti pada hari tanggal 21 sore jam 4-an gitu, sekitar jam 4, kita akan dipandu oleh tim dari LSP KJK untuk mengisi formulir uji dan dilanjutkan nanti uji kompetensinya pada tanggal 22 hari Rabu pekan depan. Kami berharap semua bapak-bapak dan ibu yang telah terdaftar bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa lulus dan mendapat sertifikat kompeten dari LSP KJK sebagai representasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Baiklah Bapak-Bapak sekalian, untuk mulai acara ini mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua acara yang kita akan lakukan hari ini. Pertama, pembukaan, kemudian sambutan dari Ketua Pengurus Gakopsah yang akan disampaikan oleh Pak Haji Adi. Kemudian selanjutnya Pak Haji Adi juga akan menyampaikan terkait dengan penjelasan terkait proses sertifikasi seperti apa. Baiklah, untuk kesempatan pertama kami beri kesempatan kepada Pak Haji Adi Suryadi untuk menyampaikan pembukaan selaku Ketua Gabungan Koperasi Syariah Sekunder Jawa Barat. Kepada Pak Adi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, para peserta pelatihan berbasis kompetensi untuk pengawas manajemen koperasi syariah atau KSPPS, dan juga pengurus Gakopsah, pengelola ya dalam hal ini Pak Lutfi dan Pak Irfan. Alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan dalam rangka tolabul ilmi dan juga sertifikasi ya, dalam artian ini bagian dari regulasi pemerintah bagaimana agar setiap insan-insan koperasi, dalam hal ini perangkat organisasi pengawas termasuk di dalamnya, itu diharapkan memiliki kompetensi yang memadai untuk mengelola koperasi. Sebagaimana yang kita ketahui Bapak Ibu sekalian, bahwa koperasi kita ini rata-rata kan koperasi simpan pinjam dan pembayaran syariah. Bukan rata-rata, emang semuanya ya Pak Lutfi ya, koperasi simpan pinjam syariah ya. Semuanya Pak Adi. Ya, jadi ini sebetulnya kalau di dalam ranah tanda kutip sektor industri itu masuknya lembaga simpan pinjam atau jasa keuangan sebetulnya ya. Nah, jasa keuangan ini kan agak berbeda dengan sektor real ya. Kalau sektor real itu biasanya yang diregulasi biasanya hanya produknya. Nah, kalau lembaga jasa keuangan itu ya produk, ya perusahaannya, ya. Makanya untuk lembaga keuangan, apalagi yang menghimpun dana masyarakat, itu diregulasi khusus ya, baik oleh OJK, oleh Bank Indonesia dan lain sebagainya.
Nah, karena kita ini termasuk koperasi, kita diregulasi oleh Kementerian Koperasi. Walaupun ada juga yang berbentuk LKMS ya, lembaga keuangan mikro syariah seperti halnya Talaga ini diregulasi oleh OJK. Gitu. Nah, kenapa ini penting? Kenapa? Karena memang ketika kita menghimpun dana, ya khususnya dana masyarakat, ini perlu kehati-hatian, ya, perlu kehati-hatian dalam hal mengelola uang masyarakat, di mana uang masyarakat ini apabila tidak dikelola dengan baik hasilnya maka akan terjadi kekacauan di dalam ekonomi ya, ketidakpercayaan terhadap sistem keuangan. Nah, ini yang berbahaya. Kita tahu bahwa kita pernah mengalami krisis keuangan yang sangat parah ya, tahun 97-98 ketika orang sudah tidak percaya dengan lembaga keuangan formal dalam hal ini perbankan, sehingga banyak bank-bank yang kolaps ya, sehingga pemerintah Anyana perlu suarana eueuhan mah Bima. ya Bu Nani Bu Nani punten ya. Nah, itu coba di mute dulu Bu Nani. Ya. Nah, tahun 97 itu pemerintah melakukan rekapitalisasi. Ya, rekapitalisasi itu apa sih artinya? Rekapitalisasi itu nalangan lah, menalangi ya lembaga keuangan sampai 3.000 triliun, bayangin ya, perbankan ditalangin sama Bank Indonesia waktu itu, belum ada OJK, supaya orang percaya ketika masyarakat menarik dananya maka bank tersebut ada dananya gitu ya. Nah, ini problem besar ketika lembaga keuangan tidak diregulasi ya. eh, di lembaga seperti kita koperasi juga banyak ya. Terakhir itu kan Indosuria ya. Indosuria ini ya itulah hukum di Indonesia ya. Eh, Aneh juga itu pengurus oknumnya malah nggak dihukum, malah bebas. Sementara yang tanda kutip yang disalahgunakannya bisa sampai triliunan. Nah, apapun itu yang jelas namanya lembaga keuangan memang penuh dengan risiko ya. Kalau kita bicara manajemen risiko, yang paling banyak itu sebetulnya di lembaga keuangan. Paling tidak ada 8 kalau menurut Bank Indonesia ya. Ada risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko kepatuhan, risiko bisnis, risiko strategis, risiko likuiditas, risiko hukum. Ya, kalau syariah ditambah lagi risiko kepatuhan syariah. Nah, itulah makanya penting fungsi pengawasan di lembaga koperasi ini ya. Pengawasan koperasi itu selain oleh manajemen, tentu juga manajemen harus ada yang ngawasin ya, pengurus harus ada yang ngawasin yaitu namanya pengawas. Nah, pengawas dalam hal ini Bapak-bapak Ibu sekalian, saya yakin sebetulnya pasti sudah mendapatkan ilmu yang memadai lah, kompeten sebetulnya ya, secara operasional karena selama ini merupakan tugas harian Bapak-bapak dan Ibu sekalian itu untuk mengawasi teman-teman pengurus maupun teman-teman di manajemen. Nah, cuman masalahnya di kita ini kompetensi itu kan pengakuannya itu harus dari lembaga yang resmi ya. Dalam hal ini adalah BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi gitu. Jadi kita bisa dianggap kompeten atau diakui kompeten secara hukum itu ketika sudah mendapatkan sertifikat kompetensi atau serkom ya, orang sering menyingkatnya dengan serkom, sertifikat kompetensi, termasuk dalam hal ini pengawas gitu. Nah, BNSP tentu akan mendelegasikan proses sertifikasi ini kepada yang namanya Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP. Gitu. Jadi Badan Nasional Sertifikasi Profesi itu tidak melaksanakan secara langsung proses sertifikasi, tetapi dilakukan oleh namanya Lembaga Sertifikasi Profesi.
Nah, dalam hal ini LSP yang kerjasama dengan kita saat ini adalah LSP KJK ya, Pak Lutfi ya, betul ya? Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, Gakopsa ini sudah kerjasama dengan beberapa LSP untuk mengakomodir kepentingan ataupun kebutuhan anggota Gakopsa untuk keperluan sertifikasi ini. Nah, dalam hal sertifikasi pengawas koperasi kita bekerja sama dengan LSP KJK. Nah, yang melakukan pelatihan itu adalah LDP namanya, Lembaga Diklat Profesi, dalam hal ini Gakopsa. Ya, Gakopsa melaksanakan mandat untuk melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi atau PBK ya, atau bahasa Inggrisnya kompetensi based training atau CBT ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu sekalian akan difasilitasi oleh Gakopsa untuk mengikuti pelatihan berbasis kompetensi yang dalam hal ini kita melakukannya secara hibrid ya Pak Lutfi ya. Iya, betul. Ada yang Online. online maupun ada yang offline gitu. Nah, kenapa ini perlu? Karena Bapak Ibu sekalian ini untuk pemenuhan portofolio. Ya, ini sebagai salah satu syarat untuk melakukan sertifikasi kompetensi, kita harus ada portofolio. Nah, salah satu portofolionya itu adalah sertifikat pelatihan. Nah, jadi beda ya, ada sertifikat pelatihan, ada sertifikat kompetensi. Nah, jadi Bapak Ibu nanti sekalian pengen mendapatkan sertifikasi kompetensi, itu syarat portofolio pelatihannya harus ada, pelatihan berbasis kompetensi. Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu sekalian akan mengikuti pelatihan baik secara online maupun secara offline. Ya, secara offline-nya cuma sehari, secara online-nya bisa selama seminggu atau 2 minggu ya. Nah, Minggu. itu Bapak Ibu sekalian bisa melakukannya kapan saja, di mana saja selama 2 minggu itu, karena kita sudah memasukkan pelatihannya itu melalui LMS kita, melalui Learning Management System, ataupun paket pelatihan berbasis online-nya ini melalui imanitraining.com. Gimana caranya? Nanti kalau yang belum, akan disampaikan cara teknisnya itu sama Kang Irfan ya dari Gakopsa. Saya rasa juga mungkin ada beberapa yang sudah ya, terutama bos kita nih Pak Yudi. Nah, Pak Yudi ini justru pelatih ini ya, pelatih beliau dan dosen juga di Universitas Muhammadiyah Bandung. Nah, beliau juga mengisi beberapa materi di LMS kita. Nah, jadi LMS kita ini Money Training, Bapak Ibu sekalian juga terbuka untuk umum ya, kalau Bapak dan Ibu sekalian pengen share tentang pengetahuan, tentang pengalamannya, terutama di koperasi ataupun di bisnis boleh, itu silahkan untuk menghubungi Pak Lutfi ya, untuk mengisi konten ya. Kita terbuka, platformnya terbuka, dan tanda kutip bisa gratis, bisa berbayar gitu. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Kalau yang berbayar ini seperti yang pelatihan berbasis kompetensi itu rata-rata berbayar. Nah, itu kita bikin satu paket dengan sertifikasinya gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau misalnya, wah saya pengen sharing nih, nah ini kan bagian dari apa, kalau dalam agama kita ini salah satu pahala yang akan mengalir lestari ya, mengalir terus walaupun kita meninggal, salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, Bapak Ibu sekalian nanti bisa, oh saya mau sharing lah tentang misalkan bisnis apa gitu ya, silakan direkam, nanti kirim ke kita, kita akan edit, kita masukkan ke LMS gitu. Jual buku juga bisa. Bisa jual buku juga ya Pak Yudi, itu banyak bukunya ya, nanti kita bisa, kita ada marketplace-nya, silahkan Bapak dan Ibu sekalian dimanfaatkan. Kita bikin ini supaya sekali lagi bahwa apa namanya, peningkatan kapasitas SDM khususnya di koperasi syariah ini harus lebih baik lah. Saya rasa ini terobosan yang cukup baik karena setahu saya bahkan di CU sendiri belum ada ya kayaknya ya Pak Lutfi ya. Kita Iya. ini udah bagus lah, alhamdulillah ya syariah ini. Jadi harus kita dukung. Nah itu jadi prosesnya seperti itu, nanti Bapak Ibu akan mengikuti pelatihan online selama seminggu atau 2 minggu. Ada tryout-nya juga kan Pak Lutfi ya? Ada. Ada Nah, kita ada siapkan. tryout nanti
Bapak Ibu sekalian akan setelah mengikuti pelatihan silahkan untuk tryout ya. Tryout-nya apa sih? Tryout uji coba. Bisa nanti pertanyaannya lebih kurang ya seperti itulah ketika ditanya oleh penguji ya atau namanya asesor ya kalau bahasa ininya. Kan kita ini nanti sebagai asesi nih Bapak Ibu peserta ini asesi namanya. Nah, yang menguji itu namanya asesor gitu ya. Nah, asesornya itu dari LSP KJK gitu. Jadi antara yang menguji sama yang melatih harus berbeda ya. Yang menguji sama yang melatih itu nggak boleh sama. Itu aturan mainnya ya supaya tidak ada konflik kepentingan. Itu kemudian nanti akan dipandu juga bagaimana cara administrasi ya, terutama membuat self assessment gitu, membuat aplikasi segala macamnya nanti akan dipandu oleh tim dari LSP gitu. Insya Allah Bapak Ibu sekalian juga selama pelatihan ini akan difasilitasi oleh tim dari Gakopsa. Jadi kalau ada keperluan apapun, silahkan jangan ragu-ragu untuk bertanya kepada Pak Lutfi atau Kang Irfan ya. Nanti materi-materinya semua sudah ada di LMS kita, Bapak Ibu bisa download ya atau bisa menyaksikan videonya ya, bisa langsung menjalankan tryout ya. Itu mungkin dari saya, kita berharap dengan adanya sertifikasi pengawas koperasi syariah ini, Bapak Ibu sekalian, ya mempunyai legal formal ya untuk pengakuan sebagai pengawas yang kompeten. Dan insya Allah sih, karena ini hanya sekedar proses pengakuan saja, saya yakin Bapak Ibu sekalian sebetulnya sudah kompeten ya. Tapi kalau misalnya ada satu hal yang pengen ditanyakan, silahkan. Nanti akan dibuatkan grupnya ya. Nanti juga para pelatihnya juga akan dimasukkan ke situ, Bapak Ibu. Silahkan jangan ragu-ragu untuk bertanya ya. Dan saya rasa nggak mesti harus bertanya, ngasih masukan ya, memberikan informasi tambahan itu juga terbuka. Kita harapkan pelatihan dan sertifikasi ini bagian silaturahmi kita. Karena saya yakin banyak isu-isu yang sama yang dihadapi teman-teman di lapangan terkait pengawasan. Apalagi kan sekarang lagi gencarnya proses ini ya, apa namanya, perumusan RUU ya, rancangan undang-undang koperasi yang harusnya sih dalam waktu dekat segera apa namanya, digulirkan atau disahkan oleh pemerintah ataupun isu-isu yang lain terkait dengan ekonomi makro, terkait dengan syariahnya, terkait juga dengan hal-hal yang lain. Saya rasa mari kita jadikan nanti komoditas pengawas koperasi syariah di Jawa Barat ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari upaya kita meningkatkan kapasitas atau capacity building dari gerakan koperasi syariah di Jawa Barat. Itu saja mungkin dari saya. Semoga pelatihan kita berjalan lancar semua ya, semuanya kompeten dan yang paling penting sehat terus ya. Nah, itu mungkin Pak Lutfi kita serahkan kepada Pak Lutfi. Oke, terima kasih Pak Adi yang telah menyampaikan sambutannya. Alhamdulillah untuk pelatihan kali ini insya Allah akan diikuti oleh 8 peserta ya. 8 peserta yang sudah terdaftar hingga siang hari ini. Dari Itkon 1, Pak Yudi, kemudian dari Al-Uswah Banjar ada 3, ada Pak Sudar, dan dari Kang Denny Nurjaman dari Antapani ya, Kang Denny Nurjaman, kemudian dari Lampung 1, kemudian dari Talaga ada 3. Jadi satu lagi ada Ibu dari daerah Ujung Beruk. Baiklah Bapak-Bapak sekalian, nanti kita akan mendengar tentang bagaimana proses sertifikasi itu seperti apa. Yang jelas memang seperti tadi disampaikan oleh Pak Adi, kalaulah Bapak-Bapak ini seperti Pak Yudi segala macam, lalu yang lain sebenarnya sudah menjalankan proses sebagai pengawas selama ini, maka sesungguhnya proses sertifikasi adalah momen untuk mendapatkan pengakuan dari negara. Dalam hal ini
lembaga yang ditunjuk yaitu Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Demikian juga dengan yang lainnya, Pak Sudar, Pak Iib, dan teman-teman, insya Allah ini tidak terlalu susah, karena yang penting adalah kita sudah menjalani proses itu gitu loh. Untuk Pak Iib, walaupun mungkin generasi baru, saya pikir ini namanya sudah lama beredar di Talaga ya, jadi secara itu mungkin tidak terlalu asing, tapi mungkin perlu sedikit pemantapan lah. Amin. Untuk bisa Siap. mengikuti proses sertifikasi ini dengan sebaik-baiknya. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita akan mendengarkan selanjutnya penjelasan dari Pak Haji Adi Suryadi terkait dengan Pak Adi ada kan? Untuk bagaimana proses sertifikasi itu berjalan, ya. Jadi terutama mungkin untuk Pak Iib dan teman-teman yang mungkin pengurus baru ya, mungkin ada sedikit penjelasan ini, mudah-mudahan bisa lebih meyakinkan bahwa kita semua insya Allah bisa menjalankan proses ini selama kita bisa lebih cermat lah mengikutinya. Mangga Pak Adi, selanjutnya disampaikan untuk proses penjelasan terkait sertifikasi. Silakan Pak Adi. Nggak sama Pak Lutfi aja? Pak Adi lah, saya agak-agak masih ngawal ini, ada kegiatan di sini nih. Oh, baik itu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ketemu lagi dengan saya. Saya mohon izin untuk share screen ya. Apakah sudah tampak? Sudah. Ya. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan sistem sertifikasi yang ada di Indonesia ya. Nah, ini sistem sertifikasi kompetensi di Indonesia. Ini regulasi teknisnya, ada peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2004 tentang BNSP, peraturan pemerintah 31 tahun 2006 tentang Sislatkernas, dan Permenaker Trans nomor 5 2012 tentang sertifikasi profesi ya. Dan ada standar pedoman BNSP yang terkait. Nah, jadi proses sertifikasi kompetensi itu seperti ini katanya ya. Ada kalau seperti orang yang memanah ya. Nah, orang memanah itu seperti ini, dia pinggir ya, masuk sih sasaran tapi tidak presisi, tidak akurasi gitu ya. Masuk presisi dia tapi tidak akurat ya, tidak ke titik yang di tengah. Nah, yang kita harapkan kan seperti ini ya, yang kita harapkan seperti ini. Secara presisi, secara akurasi itu oke gitu ya. Nah, ada juga yang seperti ini nih ya. Nah, seperti ini disebutkannya hampir presisi, hampir akurasi. Nah, ternyata katanya hampir inilah yang bertanggung jawab terhadap banyaknya kegagalan gitu ya. Jadi kita harapkan namanya sertifikasi kompetensi ini Bapak dan Ibu sekalian mempunyai standar yang sama sehingga apa yang Bapak dan Ibu lakukan terkait dengan hasil kerjanya itu harusnya seperti yang paling kanan ini, presisi dan akurasi gitu. Nah, sertifikasi profesi sendiri ada macam-macam ya. Ada sertifikasi terhadap kompetensi profesi dilakukan oleh lembaga ini yang sedang kita lakukan nih ya, yang dikotakin merah. Ada sertifikasi untuk mendapatkan status profesi dilakukan oleh organisasi profesi, biasanya disebut juga lisensi atau registrasi profesi. Ya, misalkan dokter misalkan atau untuk pengacara gitu. Khusus itu ya. Nah, yang ketiga adalah sertifikat pelatihan. Yaitu biasanya disebut juga Certificate of Attainment atau sertifikat telah mengikuti pelatihan ya. Nah, ini berlaku selamanya gitu. Karena dia sudah ikut pelatihan, dapat sertifikat, ya sudah. Gitu. Nah, yang kita lakukan adalah yang paling atas, yaitu sertifikasi terhadap kompetensi profesi. Ya, kompetensi profesi selama dia masih melakukan profesinya gitu ya. Kalau bedanya dengan ini, kalau ini yang kedua ini dia untuk mendapatkan lisensi, misalkan pengacara, dokter gitu ya, atau yang lainnya.
Apa sih manfaatnya bagi industri adalah membantu meyakinkan kepada kliennya bahwa produk dan jasanya telah dibuat oleh tenaga yang kompeten. Kemudian membantu industri dalam rekrutmen dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi sehingga meningkatkan efisiensi sumber daya manusia yang pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi nasional. Itu kan ya. Nah, kemudian yang ketiga memastikan lembaga pelayanan publik mendapatkan tenaga yang kompeten. Termasuk kita nih, kita kan lembaga pelayanan publik ya kepada masyarakat, kepada anggota. Kemudian membantu lembaga pelayanan publik dalam sistem pengembangan karir dan remunerasi. Bukan remunerasi ya, ini salah. Remunerasi tenaga berbasis kompetensi. Jadi kesimpulannya bagi industri sendiri ini akan membantu mereka ya untuk mendapatkan trust dari kliennya, mendapatkan kepercayaan dan juga membantu membuat prosedur rekrutmen dan pengembangan SDM-nya itu yang berbasis kompetensi. Nah, bagi tenaga kerja sendiri, itu bisa meyakinkan kepada organisasi dan kliennya bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan produk dan jasa. Kemudian membantu memastikan memiliki kompetensi untuk meningkatkan percaya diri tenaga kerja. Kemudian membantu dalam merencanakan karir, membantu dalam mengukur tingkat pencapaian kompetensi, membantu dalam memenuhi persyaratan regulasi. Nah, ini salah satunya ya yang sedang kita laksanakan. Kemudian membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara. Ya, jadi biasanya kalau secara internasional lembaga sertifikasi ini juga berlaku kalau sudah ada pengakuan internasional certification. Ya. Nah, ini juga ada gitu. Kemudian bagi lembaga diklat ini membantu memastikan link and match antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi organisasi pelayanan publik. Nah, ini juga mungkin nanti kayak Pak Yudi ini ya di UMB saya rasa seperti yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Tangerang, mereka melaksanakan sertifikasi kompetensi untuk para calon lulusannya. Jadi mereka selain mendapatkan sertifikat dari kampus, mereka juga dapat sertifikat profesi dari BNSP. Ini akan membantu link and match ya. Kan kadang-kadang ada sedikit problem dengan lulusan kampus ini ternyata bukan siap kerja gitu katanya, tapi siap dilatih gitu kan, bukan siap kerja tapi siap dilatih, artinya harus dilatih dulu baru mereka bisa bekerja. Nah, ketika mereka sudah mendapatkan sertifikasi kompetensi ini saya rasa akan menjadi nilai tambah ya. Kemudian membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan diklat, membantu memastikan pencapaian hasil diklat yang tinggi, ya output maupun outcome-nya, membantu dalam sistem asesmen baik formatif, sumatif maupun holistik yang dapat memastikan dan memelihara kompetensi selama proses diklat. Nah, untuk pemerintah sendiri tentu ya mereka akan terbantu, ya bukan mereka ya, pemerintah lah. Pemerintah akan terbantu memastikan pencapaian program pengembangan SDM pada sektornya. Pengennya kan pemerintah semua sektor ini produktivitas tinggi ya. Nah, tentu salah satunya adalah pengembangan kompetensi SDM ini. Kemudian membantu memastikan kesesuaian sistem pembinaan dan pengendalian SDM dalam sektornya, membantu memastikan target-target perencanaan program pembangunan pada sektornya. Artinya pemerintah berkepentingan ketika setiap sektor industri ini ya dikelola oleh SDM-SDM yang kompeten. Ya, sehingga produktivitasnya akan tinggi. Kalau produktivitas tinggi tentu pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan pemerintah dalam bentuk GDP ya, Gross Domestic Product, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia. Gitu. Nah, bagaimana sih dari sisi kelembagaan BNSP ini? Nah, ini BNSP ini ada di PP nomor 23 tahun 2004. Jadi BNSP merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNSP mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Guna terlaksananya tugas tersebut, BNSP
dapat memberikan lisensi kepada LSP yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan BNSP. Nah, jadi LSP pun harus memiliki legalisasi ya dari BNSP ya, gitu. Nah, pelaksanaan sertifikat kompetensi kerja yang telah dilakukan oleh lembaga sertifikat profesi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dilakukan oleh lembaga internasional tetap dilaksanakan oleh LSP yang bersangkutan ya. Nah, prinsip dasarnya pertama adalah terukur, artinya mengacu pada standar. Ada standarnya yang disebut dengan SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, ada standar internasional, ada standar khusus. Nah, pada kesempatan kali ini kita mengacunya kepada SKKNI ya. Kemudian objektif ya, tidak terjadi konflik kepentingan, makanya tadi saya sampaikan antara LSP sama LDP itu nggak boleh sama. Kemudian tertelusuri keseluruhan proses terdokumentasi dan terkendali. Ya, jadi semua itu dari mulai aplikasi ya permohonan untuk menjadi peserta pelatihan, kemudian ada self assessment sampai kepada uji kompetensinya, pelaksanaannya sampai dengan penerbitan sertifikatnya itu semuanya tertelusur dan terdokumentasi. Ya, artinya nanti Bapak Ibu sekalian hanya akan mendapat sertifikat kompetensi itu dari yang berlogo Garuda atau dari BNSP. Jadi kalaupun LSP-nya apapun, tetap sertifikatnya mereka tanda kutip membeli ya, bukan membelilah, mendapatkannya dari BNSP ya. Kemudian acceptable ya, dapat diterima semua stakeholders ya. Dalam hal ini stakeholder ini kan untuk merumuskan SKKN ini kita juga melibatkan semua stakeholder ya, dari asosiasi ya, dari akademisi, dari praktisi, dari pemerintah, itu semua merumuskan namanya standar kompetensi kerja nasional Indonesia ini sehingga acceptable, dapat diterima oleh semua stakeholder. Dan yang berikutnya accountable. Accountable, tanggung jawab dan tanggung gugat. Ya, artinya proses ini bisa dipertanggungjawabkan karena mengikuti SOP yang standar juga dan dapat ditanggung gugatkan karena sudah jelas siapa yang menjadi asesornya, siapa yang menjadi asesinya, siapa yang melaksanakan pelatihannya, itu jelas gitu. Asesornya pun harus yang sudah memiliki sertifikat kompetensi asesor gitu. Jadi nggak bisa ya misalkan saya mau jadi asesor, nggak bisa kecuali dia sudah lulus sertifikasi kompetensi asesor. Ini ruang lingkupnya ya. Ini teknis ya. Saya sekilas saja kalau ini. Nah, jadi LSP itu macam-macam. Ada LSP pihak ketiga ya, LSP profisiensi, LSP 1 industri, LSP 1 diklat, LSP pihak 2. Nah, yang kita laksanakan adalah lisensi pihak ketiga ini ya, sertifikasi kompetensi kerja. Ini sertifikasi profisiensi, ini provider uji profesi tenaga kerja, ada industri ya. Nah, kalau kampus itu biasanya LSP 1 nih, Pak Yudi ya, kalau mau bikin LSP ini kampus bisa di sini. Nah, kalau yang kita LSP-nya 3, artinya pesertanya siapa saja, boleh. Kemudian ini ketertelusurannya ya, ada asesor lisensinya ya, ada ISO-nya ya, semua lengkap itu. Ada guideline-nya ya. Jadi BNSP dalam hal ini memberikan akreditasi lisensi untuk melaksanakan sertifikasi kepada LSP. Apa dasarnya? Nih, ada BNSP guidelines, ada ISO-nya gitu ya. Kemudian LSP ya hanya boleh memandatkan sertifikasi kompetensi itu kepada asesor yang berlisensi. Ya, ya
sudah mendapatkan sertifikasi kompetensi juga. Nah, kemudian TUK, tempat uji kompetensi, juga harus memenuhi persyaratan BNSP Guidelines dan Quality Management System. Nah, ketika melakukan sertifikasi, nah ini juga ada guideline-nya. Gitu. Jadi semuanya tertelusuri. Ini bisa koordinasi, interaksi teknis, Kadin, BKSP. Dalam hal ini kita juga dengan Dinas Koperasi, dan sebagainya. Nah, bagaimana skemanya melaksanakan sertifikasi kompetensi? Nanti peserta ini, Bapak Ibu sekalian, akan mengajukan permohonan. Nanti ada format standarnya, tinggal mengikuti saja. Kemudian memilih TUK, dalam hal ini adalah Gakopsah ya, tempat uji kompetensinya di Gakopsah ya, Kang Irfan ya? Betul, Pak Adi. Kalau ya, Ya, betul betul. ya. Bukan di hotel, bukan ya? Oh, Di ke hotel Gakopsah. mah beda biayanya cenanya. Ini mah di Gakopsah aja cukup lah. 8 orang mah. Oke, kemudian yang ketiga, LSP ini akan menunjukkan asesor. Ya. Kemudian melakukan asesmen, nanti ada asesmennya, yang kemudian hasilnya dilaporkan kepada LSP. Nah, LSP akan membentuk komite teknik, ya. Jadi rekomendasinya itu dilakukan secara komite atau secara dalam bentuk kepanitiaan, ya, tidak diputuskan sendiri, ya. Nah, kemudian nanti LSP akan menerima rekomendasi dari komite teknik itu dan kemudian akan memberikan sertifikat kompetensi yang logo Garudanya itu, ya, gitu. Nah, setelah ini belum selesai Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu masih menjadi pengawas, jadi sertifikat kompetensi itu hanya berlaku 3 tahun. Nah, itu harus ada yang namanya surveillance. Apa sih surveillance? Surveillance itu monitoring lah, monitoring ya bagaimana kompetensi itu apakah masih kompeten nggak nih, dipelihara nggak gitu. Ya, nanti Bapak Ibu setiap tahun akan diminta untuk mengisi form surveillance dan memberikan portofolio, ya. Oh, saya sudah melakukan pengawasan ini, uji unit kompetensi ini dan sebagainya. Gitu. Kemudian, nah jadi penerapan skema sertifikasi ini ada yang berbasis regulasi, wajib, disarankan, sukarela. Nah kalau untuk pengawas ini masuknya bukan wajib tapi disarankan, ya. Untuk sampai saat ini masih disarankan, nggak tahu ke depan apakah jadi wajib. Yang jelas beberapa lembaga kreditor, biasanya dari lembaga dana bergulir, ya, seperti apa namanya LPDB, kemudian PIP, itu biasanya meminta persyaratan semua pengurus pengawas syariah memiliki sertifikasi kompetensi, gitu. Kemudian ada lisensi LSP pihak 1, 2, dan 3, ada sertifikasi. Ya, gitu. Ada juga lisensi lembaga profesiensi. Nah, jadi ini semua diharmonisasi, ya, artinya jangan sampai saling bertolak belakang, gitu ya. Nah, ini ada kooperasi, ada notifikasi, gitu. Jadi para LSP ini juga senantiasa berkoordinasi dengan BNSP untuk melakukan harmonisasi supaya tidak terjadi double standar lah. Gitu. Nah, perbaikan berkelanjutan, ya seperti ini. Saya rasa ini teknis, ya, nggak perlu terlalu ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini siklusnya seperti ini. Nah, subsistem pengembangan skema sertifikasi. Apa yang disebut skema sertifikasi? Skema sertifikasi adalah persyaratan sertifikasi spesifik
yang berkaitan dengan kategori profesi yang ditetapkan dengan menggunakan standar dan aturan khusus yang sama serta prosedur yang sama. Artinya gini, kan Bapak Ibu sekalian nanti akan masuk ke skema sertifikasi pengawas. Nah, ini ada persyaratan spesifiknya, standarnya, ya aturan khususnya gitu, prosedurnya itu sama. Nah, kemudian standar kompetensi dalam pengembangan skema sertifikasi harus diverifikasi, baik dalam bentuk SKKNI, standar khusus maupun standar internasional. Nah, dikembangkan oleh komite skema ya. Kalau skema KKNI atau okupasi nasional itu oleh komite skema otoritas kompeten. Ini dari BNSP ya, biasanya unsur-unsurnya dari Kementerian Tenaga Kerja juga. Kemudian skema sertifikasi klaster, unit, dan provinsi oleh komite skema LSP. Jadi di LSP sendiri mereka membuat skema-skema tuh ya. Mereka bisa meramu istilahnya dari beberapa unit kompetensi itu bisa membuat skema sertifikasi klaster. Misalkan pengen bikin skema sertifikasi manajemen risiko misalnya, bisa. Tapi harus diputuskan oleh skema, komite skema. Nah, ini tadi sudah disampaikan ya, skema beberapa jenis skemanya. Ada skema sertifikasi profesi, sertifikasi unit kompetensi, berdasarkan paket, kualifikasi okupasi nasional, KKNI, SKKNI. Nah, kalau kita lihat, jadi kan ada dua ya, jenjang pendidikan formal sama jenjang pendidikan non formal, informal, pelatihan dan pengalaman. Itu istilahnya occupation ya, atau bahasa Indonesianya kejuruan lah mungkin ya. Nah, ini kalau ini kejuruan, ini akademisi gitu ya, gitu. Nah, ini kan biasanya orang masuk ke sekolah menengah umum, kemudian S1, S2, dan S3. Nah, level-levelnya itu di sini. Ya, kalau SMA itu levelnya maksimal 2 nih. Ya, kalau D1 3, D2 4, D3 5, D4 6. Nah, 7 ini profesi ini. Bapak Ibu sekalian masuknya nanti ke 7 nih ya, level KKNI-nya. Apa KKNI itu? Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia. Ya. Kualifikasinya berarti Ibu Bapak nanti termasuk sudah profesional lah gitu kan. Ada juga yang ahli atau spesialis. Nah, itu biasanya para konsultan gitu ya. Nah, ada juga yang subspesialis. Nah, subspesialis itu lebih ahli lagi gitu. Nah, skema sertifikasi okupasi nasional itu ada berbasis jabatan fungsional, misalkan asesor, analis. Nah, ini ada skema sertifikasinya juga. Kemudian ada berbasis jabatan struktural, manajer, direktur. Ya, ini seperti kayak sekarang ini pengawas, kemudian tim leader. Ya. Nah, dibuat oleh otoritas nasional, berlaku nasional, dan harmoni dengan skema sertifikasi internasional. Ini, nah ini tadi sudah, LSP tadi sudah, ya. Nah, jadi LSP juga ada lisensinya, ya, ada izinnya, nggak bisa sembarangan kita bikin LSP. Nah, ada harmonisasi, ya, ya ada kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk saling mengakui atau menerima beberapa atau keseluruhan. Nah, jadi misalkan kooperasi kerjasama antara organisasi mitra bisnis lintas sektor dan lintas negara, notifikasi kewajiban menginformasikan kepada organisasi perdagangan dunia bila mewajibkan suatu skema sertifikasi, ya, itu. Nah, subsistem perbaikan berlanjut, kita juga menerapkan namanya sistem jaminan mutu atau quality assurance. Kemudian juga melaksanakan pengendalian, ada audit internal. Ya, setiap lembaga yang terlibat sistem sertifikasi ini ada auditnya. Surveillance, ya, ada monitoring oleh lembaga, ya. Kemudian monitoring dan evaluasi perbaikan berlanjut. Ada kaji ulang dan survei kepuasan. Nah, jadi memang jaminan mutu ini senantiasa dikembangkan agar output maupun outcome dari sertifikasi ini terjamin. Nah, kemudian ini yang menjadi isu sekarang ini. Kompetennya apa sih? Apa yang disebut dengan kompeten? Ya. Nah, kompeten ini adalah kemampuan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi KSA ya, knowledge, skill, and attitude untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
Nah, itu kompeten ya. KSA, knowledge, skill, attitude untuk menyelesaikan tugas. Jadi, kompetensi itu adalah knowledge, skill, dan attitude yang diperlukan untuk individu agar sukses menangani pekerjaannya. Dalam hal ini, Bapak Ibu sebagai pengawas, yang disebut kompeten itu memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, dan memiliki sikap kerja sebagai pengawas koperasi. Nah, key poinnya dalam sisi knowledge itu tahu mengapa, skill itu tahu bagaimana, attitude itu apa yang seharusnya, sikap yang seharusnya dilakukan. Ini udah ya. Nah, ada disebut dengan dimensi kompetensi. Ada task skill, ya. Kita harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas individu. Ada task management skill, mengelola sejumlah tugas yang berbeda. Ada contingency management skill, mampu merespon dan mengelola kejadian irreguler dan bermasalah, ya kayak misalnya kemarin pandemi. Kemudian ada job role atau environment skill, kemampuan menyesuaikan dengan tanggung jawab dan harapan lingkungan kerja. Ini dimensi kompetensi. Nah, jadi kompetensi itu adalah irisan ya antara skill, attitude, dan knowledge. Itu yang di dalamnya ada dimensi-dimensi kompetensi ini. Nah, ini standar kompetensi ini apa sih? Nah, jadi standar kompetensi itu adalah gambaran pengetahuan, keterampilan maupun sikap yang disyaratkan dalam suatu pekerjaan di industri. Dalam hal ini KSPPS ya ada gambarannya ya, dibuat oleh industri, merupakan pedoman dasar pelatihan untuk menentukan kualifikasi maupun asesmen ya, merupakan pedoman bagi pelatih maupun evaluator terhadap penyelenggaraan dan penilaian pelatihan. Nah, ini strukturnya seperti ini, nanti Bapak Ibu akan dapat ya yang disebut struktur standar kompetensi, kode unitnya. Jadi ya, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan beberapa unit kompetensi dalam pengawasan. Nah, nanti ada SKKNI-nya, nanti formatnya akan seperti ini pasti ya. Pertama ada kode unit, judul unit, deskripsi unit, ada elemen kompetensinya. Ya. Ada juga kriteria unjuk kerjanya. Ada batasan variabelnya, ada panduan penilaiannya. Nah, ada kompetensi kuncinya gitu. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi panduan penilaian ini disusun dari pertama unit-unit kompetensinya. Unit kompetensi terdiri dari beberapa elemen kompetensi. Elemen kompetensi dibangun dari beberapa kriteria unjuk kerja. Dan kriteria unjuk kerja dibangun dari beberapa batasan variabel. Gitu. Nah, inilah sebagai nanti panduan penilaian untuk menilai seseorang itu kompeten atau tidak kompeten. Nah, gitu ya. Nah, ini deskripsinya. Seperti itu. Nah, ini kita lewat saja. Nah, ini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan beberapa unit kompetensi ya. Ini salah satu contoh untuk analis pembiayaan. Untuk pengawas nanti pasti beda lagi. Nah, nanti ada beberapa unit kompetensi yang akan diuji. Ya, ini ada kode unitnya. Ya. Kemudian ada judul unit kompetensi. Nah, misalkan untuk sertifikasi manajer nih, ada pertama unit nomor 1, kode unitnya sekian-sekian, kode judulnya melakukan evaluasi penerapan prinsip-prinsip organisasi dan manajemen koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah atau USPPS koperasi. Yang keduanya melakukan kerjasama antar koperasi, menyusun, menilai. Jadi kompetensi itu biasanya di unit kompetensi itu diawali dengan kata kerja ya, kata kerja misalnya melakukan, menyusun, mengelola, melaksanakan, gitu, menganalisis. Nah, ini seperti ini. Saya rasa itu mungkin gambaran singkat tentang sistem sertifikasi kompetensi yang ada di Indonesia, dalam hal ini diregulasi oleh BNSP ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Maka silakan Bapak Ibu sekalian,
kalau ada yang ingin ditanyakan mengenai sistem sertifikasi ini, sebelum lanjut ke masalah teknis bagaimana nanti pelatihan khususnya yang online ya. Mangga silakan. Atau saya kembalikan dulu ke Pak Lutfi. Ya, terima kasih Pak Adi yang telah menyampaikan bagaimana proses sertifikasi itu berjalan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Adi bisa memberikan gambaran tentang proses sertifikasi itu sendiri. Mungkin dari Bapak yang saya hormati ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan, silakan Pak, dari teman-teman dari Talaga, Pak Iip, Bu Nani, atau mungkin dari Aluswa Pak Sudar, atau mungkin Bu Yuyun ya, Bu Yuyun Israhayu nih dari Bandung juga ya, kemudian ada Pak Denny Nurjaman, Pak Maman. Silakan kalau ada hal ingin dipertanyakan, baik terkait proses sertifikasinya maupun hal-hal yang lain, silakan. Mohon izin Bapak. Silakan Bu, ada yang Iya, ditanyakan Bu Nani ya? Ya, sebelumnya mohon izin Bapak dan semua peserta yang ada. Saya Nani Sophia, perwakilan dari BMT Talaga. Tadi kan saya menyimak pemaparannya ya Pak ya. Salah satunya adalah terkait masa aktif sertifikat itu sendiri, itu sekitar 3 tahun ya Pak ya. Nah, kalau misalkan selama 3 tahun itu sudah kita lewati, nah proses untuk memperpanjangnya itu sendiri seperti apa? Apakah kembali lagi mengikuti pelatihan seperti ini lagi atau ada hal lain kayak gitu itu Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Nani. Ada pertanyaan lagi, silakan selain Bu Nani. Atau mungkin Pak Adi langsung dijawab dulu Pak Adi. Baik, terima kasih ya Bu Nani Sophia atas pertanyaannya. Bagaimana sih Pak? Kan ini ada jangka waktu nih kadaluarsa 3 tahun ya. Nah, Bapak Ibu, kalau pengen tetap diakui sebagai kompeten, ya itu nanti harus mengikuti surveillance setiap tahun. Nanti akan dikirimkan melalui elektronik ya untuk mengisi form surveillance. Surveillance tuh ya tadi ya, monitorkan surveillance tuh kayak CCTV lah gitu. Ini dimonitor nih, benar nggak nih masih kompeten gitu. Nah, itu nanti harus mengisi form itu kemudian melampirkan beberapa portofolio setiap tahun ya. Nah, kalau sudah setiap tahun melakukan surveillance, maka tahun keempat lah ya. Nah, nanti akan diterbitkan sertifikat baru dengan kadaluarsa baru. Ya, misalkan sekarang 2023 ya, berlaku 3 tahun kan, 2024, 2025, 2026. Nah, 2027 itu nanti Bapak Ibu sekalian sama LSP itu akan diterbitkan lagi sertifikatnya sepanjang rutin setiap tahun melakukan surveillance gitu ya. Nah, itu ada biayanya, ada tentu ya untuk tapi nggak sebesar ketika kita mengikuti dari baru dari nol lagi. Nah, kalau tidak melakukan itu, ya wayahnya kedah ngiringan deh, Bu. Gitu. Gitu, Bang Inten. Mohon maaf Bapak, untuk form yang harus kita isinya teh itu dikirim secara otomatis atau kita yang nyarinya kayak gitu gitu Pak. Ya, karena Alhamdulillah ya kita ada Jakopsa, nanti kita support Bu ya. Kita akan kerjasama dengan LSP ini, nanti kerjasama dengan SDM biasanya, SDM koperasinya, agar mengirimkan form. Nanti formnya ada dari kita dikasih. Nah, Bapak Ibu sekalian tinggal diberitahu oleh bagian SDM atau yang berfungsi sebagai SDM untuk membantu memfasilitasi penyelesaian administrasinya. Seperti itu, Bu Nani. Baik Bapak, terima kasih. Iya, sama-sama. Mungkin yang lain ada pertanyaan? Pak Denny, sepertinya ada pertanyaan Pak Denny. Silakan Pak Denny. Ya, Adi Ti Antapani, Koperasi Paguyuban Sakinah Berkah.
Ini pertanyaan yang pertama, apakah sertifikasi pengawas koperasi syariah ini bisa berlaku juga untuk koperasi konvensionalnya? Terus nu kedua, apakah sertifikasi ini teh harus ada minimal pendidikan formal gitunya, S1 atau bisa SMA atau seperti apa? Lalu yang ketiga, pami ayeuna teh posisi teh salaresna sanes pengawas nyepanya. Abi teh masih ketua pengurus, tapi mungkin ke depannya akan diproyeksikan untuk jadi pengawas juga gitu. Nah, ini apakah harus pengawas atau bisa untuk pengurus gitu untuk saat ini gitu. Hatur nuhun. Oke, terima kasih Pak Kang Deni ya dari Antapani. Antapani sebelah mana sih Kang Deni? Lalu di Setradago, Jalan Setradago Antapani, Pak. Setradago itu Purwakarta ya? Atau yang tembusan ke Mana ya? arah dari Cicahem Cicahem, itu ya? Pengkeren Cicahem, mohon waras. Oh, siap. Tadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah sertifikasi ini hanya berlaku untuk yang syariah saja atau bisa juga untuk yang koperasi yang lain yang umum ya konvensional. Lalu yang kedua terkait dengan latar belakang pendidikan ya. Latar belakang pendidikan apakah harus S1 atau bisa juga yang latar belakang pendidikan SMA seperti itu ya. Lalu yang ketiga tadi terkait dengan ketua pengurus. Boleh enggak? Pengurus mengikuti itu apakah itu seperti itu ya? Nah, kira-kira seperti itu 3 pertanyaan ya. Mangga Pak Adi mungkin bisa dibantu dijelaskan. Ya, jadi khusus pelatihan sertifikasi pengawas koperasi ini yang kita lakukan adalah untuk koperasi syariah, ya Kang Deddy. Untuk yang konvensional sendiri dia SKKNI-nya berbeda. Jadi SKKNI-nya ada KJK dia ya, Koperasi Jasa Keuangan. Kalau untuk syariah ini kita sudah menggunakan SKKNI KSPPS, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Jadi seharusnya sih nggak bisa dipakai ya kalau kita yang syariah. Dan ini sekali lagi saya tekankan, ini bukan sertifikasi pengawas syariah ya. Ini adalah sertifikasi pengawas manajemen tanda kutip ya, tapi khusus untuk KSPPS. Jadi kalau untuk koperasi konvensional ya harus mengikuti lagi pelatihan berbasis kompetensi untuk pengawas koperasi konvensional karena unit kompetensinya berbeda begitu. Oh. Kemudian yang kedua apa yang kedua teh lupa lagi terkait dengan latar belakang pendidikan Pak Di. Oh ya, syaratnya itu untuk sementara ini bisa SMA Pak, bisa SMA ya. Kalau S1 lebih bagus. Nanti diminta biasanya sertifikat kopinya ya, kopi sertifikat ijazah ijazah S1 maupun ijazah kalau nggak ada ya ijazah SMA dan pengalaman kerja biasanya. Kalau SMA biasanya harus ada pengalaman juga. Gitu. Kemudian yang ketiga, apakah ini khusus untuk pengawas? Sebetulnya enggak. Ya, artinya siapapun yang berminat pengen menjadi pengawas koperasi, pengen mendapatkan pengakuan sertifikasi, boleh mengikuti sertifikasi pengawas koperasi ini, gitu ya. Gitu Pak Denny. Jadi misalkan saya masih pengurus, boleh nggak saya ikut sertifikasi? Ya boleh aja gitu. Tapi kan tidak wajib. Itu sih Kang Denny. Ya, turun Ustaz. Saminun. Mangga yang lain mungkin dari Bu Yuyun atau mungkin dari Pak Sudar dari Al-Uswa atau mungkin dari teman-teman dari Talaga, Bapak Iib dan teman-teman mungkin ada yang ditanyakan yang lain, silakan. Dengan Ibu Yuyun Pak, boleh tanya? Aduh maaf silakan. Saya lagi pikir. Punten Pak, Assalamualaikum. Mohon maaf saya telat tadi bergabung karena masih jemput anak ini. Cuman saya tuh tadi kayaknya mendengar sepintas bahwa untuk sertifikasi itu ada beberapa jenjang gitu ya. Karena saya sendiri masih baru Pak, dan saya tuh tujuannya ingin tahu sih sebenarnya tentang koperasi syariah begitu ya. Karena
terus terang saya hanya pengelola pengurus di koperasi konvensional, tapi anggota tuh pada pengen beralih ke koperasi syariah gitu Pak. Jadi ya teh pengen nambah ilmu gitu, kebetulan sama suami saya, Bu, ini ada pelatihan coba gitu. Saya makanya ada nggak sih? Saya jadi merasa nggak pede gitu. Takutnya nanti apa saya terlalu update. Saya ingin update ilmu, tapi apakah ini langsung ke level tertentu atau gimana ya? Ada pembelajaran dulu tentang koperasi syariahnya atau bagaimana Pak? Gitu. Ya. Ya, Bu Yuyun posisinya di daerah sebelah mana ya Bu ya? Di Ujung Berung atau di mana ya Bu? Saya tinggal di Ujung Berung Pak, di Komplek Taruna di Sukaasih. Oh, ini Sukaasih saya ya? Ya, ini saya lagi di Cicadas. Punten iya. ini. Ya, mohon. Ya mungkin segitu dulu Pak. Nanti ya sambil saya jadi masih ya istilahnya masih belum mengerti gitu. Jadi masuk ke level ini apakah bagaimana gitu ya? Penjenjangannya ya? Kan tadi kayaknya mendengar tuh apa ada minimal harus apa dulu gitu untuk menjadi untuk bisa sertifikasi sebagai pengawas koperasi syariah gitu. Ya gitu. Makasih. Assalamualaikum. Ya, salam. Terima kasih Bu Yuyun. Silakan Pak Andi mungkin memberikan penjelasannya Bu, terkait hal pertanyaan ini Pak. Pak Adi masih mute Pak? Mute. Diaktifkan speakernya Pak. Halo? Ya, maaf ya. Maaf Bu Yuyun ya, teman-teman. Jadi kalau untuk sertifikasi pengawas sendiri, sebetulnya sekali lagi ini adalah terbuka, artinya boleh siapapun pengen mendapatkan sertifikasi. Nah, apakah ada syarat sebetulnya harusnya ada sih sebetulnya ya. Tapi dalam hal ini kita lebih fleksibel. Kalau Ibu Yuyun misalnya tetap berminat, ya mangga silahkan. Karena nanti misalkan bisa mempelajari, misalkan saya pengen belajar dasar-dasar koperasi syariahnya dulu, bisa nggak? Nah nanti tinggal ke Pak Lutfi aja atau ke Pak Irfan. Bu, Pak, sebelum saya ikut pelatihan, saya boleh nggak dapat materi tentang dasar-dasar koperasi syariah? Nah, nanti di LMS kita itu Ibu Yuyun bisa nanti kita kasihlah komplement ya gratis untuk mempelajari dulu tentang dasar-dasar koperasi syariah ya supaya pengen mendapatkan wawasan yang lebih luas. Karena sebetulnya memang idealnya namanya pengawas itu harus ada syaratnya ya, dia harus paham tentang dasar-dasar koperasi syariah. Nah, kalau misalnya ini bisa nanti Pak Lutfi ya kita bantu karena kan waktunya masih cukup lama ya sampai dengan 2 minggu. Saya rasa nggak perlu khawatir Bu Yuyun, nggak usah terlalu minder itu karena Pak. 1 minggu ya. Nah, ya. Satu Bisa minggu lah. ya masih bisa lah. Betul. Jadi Bu Yuyun, udahlah ini mumpung ada kesempatan Bu karena belum tentu lagi nanti tahun ini kayaknya untuk pengawas kayaknya baru sekali aja kita ya, ada Iya, Popsa ya. nggak terlalu itu kita. Nah, nanti kita kasihlah materinya. Pak, saya pengen tambahan tentang dasar-dasar koperasi syariah. Kita kasih sebagai komplement gratis, jadi nggak usah bayar. Nah, supaya punya dasar ya, punya tambahan pengetahuan. Karena sebetulnya kalau materi pengawasannya lebih kurang sih sama ya, materi pengawasan dengan konvensional gitu dalam artian secara teknis pengawasan sama aja mau koperasi syariah itu ya lebih kurang sama gitu. Yang berbeda itu tentu tentang akad-akad syariahnya, tentang secara ininya ya, secara normatif pengembangan syariahnya seperti apa gitu, kepatuhan syariahnya. Ini juga perlu dipahami gitu. Nah, kalau misalnya Ibu Yuyun ini kita nanti akan kasih secara gratis materi khusus dasar-dasar koperasi syariah supaya Ibu Yuyun mempunyai dasar yang lebih mantap lah untuk mengikuti pelatihan ini. Kalaupun misalnya nanti koperasi kami pengen berubah ke syariah, kita juga ada paketnya ya Bu Yuyun.
paket untuk konversi ya dari Gapoksa itu untuk dari mulai persiapan, kemudian pembuatan SOP, kemudian pelatihan, bahkan sampai kita jual juga sistemnya ya. Sistem dalam hal ini untuk akunting, untuk bank apa core banking sistemnya ya, core sistemnya, bukan core banking sih, core sistemnya sampai ke mobile bankingnya kalau perlu ya. Tapi sementara sih biasanya hanya core bankingnya saja. Itu kita juga sediakan Bu, produk-produknya supaya lebih komprehensif lah ketika pengen konversi ya. Saya rasa itu harus disupport Bu Yuyun. Kalau anggotanya pengen ke syariah, ya itu kalau Ibu pengurus itu amanah ya. Mudah-mudahan bisa dipenuhi itu keinginannya ya Amin. supaya syariah, supaya apa menentramkan. Nah, enggak. Terima kasih Pak Adi. Bu Yuyun, saya pikir penjelasan dari Pak Adi sudah cukup jelas ya. Jadi insya Allah nanti khusus untuk Bu Yuyun, Terima kasih banyak. nanti kita akan tambahkan komplemen materi tentang dasar-dasar koperasi syariah, Bu. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, yang penting tetap semangat, Bu. Seminggu insya Allah cukup lah untuk belajar. Aduh, iya, bismillah. Mungkin ada yang lain? Cukup mungkin udah muasar. Oke, iya. Pak Sudar sudah cukup jelas ya Pak Sudar ya? Jelas Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah jelas ya Pak Sudar ya. Ini saya kemarin juga sempat ke Al-Uswah Pak, bulan lalu sempat mampir ke Al-Uswah, alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu sekalian saya hormati. Selanjutnya kita akan mendapat penjelasan dari Kang Irfan untuk terkait dengan proses pembelajaran secara online. Nanti Bapak Ibu akan diberikan akses ke Learning Management System PT Imani. Nanti mohon diperhatikan, kalaupun ada masalah nanti bisa dipantau oleh Kang Irfan. Maka Kang Irfan silakan. Baik, terima kasih Pak Lutfi atas kesempatannya. Baik Bapak Ibu, kita mulai aja. Kita akan kelas online mandiri ya. Itu lewat imanitraining.com. Nah, itu saya udah share di grup. Tinggal klik saja. Nanti tampilannya seperti ini. Udah tampil di layar Bapak Ibu? Ada Pak Ipan. Siap. Nah, nanti sign in masuknya misalkan dengan emailnya. Ini saya kasih contoh yang Ibu Yuyun ya. Passwordnya semuanya sama, pengawas. Kecil ya Pak? Kecil semua ya, pengawas. Boleh dicoba semuanya. Nah, itu emailnya yang didaftarkan kemarin pas pendaftaran ya, lewat Google Form-nya. Yeah. Nanti masuk ke akun saya, Pak. Silakan Pak Ip, kalau langsung mencoba akun saya, terus ada kursus saya. Tinggal diklik. Nah, nanti keluar ini e-course-nya. Tinggal dipencet aja Start Learning. Tadi Kenapa Bu Nani ada yang ditanyakan? Boleh langsung. Nah, ini tampilannya. Ini materi yang pertama ada video. Terus ada materi PDF-nya. Bisa di-download juga. Ini tinggal diklik-klik aja ya. Misal video menyusun laporan pengawasan. Nah, ini ada Bapak Yudi sebagai trainernya ya.
Alhamdulillah Pak Yudi. Ada melakukan analisis laporan keuangan. Nah, untuk skema pengawas manajemen ini ada 6 ya, menyusun laporan pengawasan, melakukan analisis laporan keuangan, terus menerapkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, kemudian melakukan evaluasi PPOM, terus melakukan pengendalian internal, dan mengelola aset dan infrastruktur. Ini pulpennya ini nggak? Kemudian ini materinya, bisa diklik juga nih. Pak Adi belum di-mute, Pak Adi. Pak. Oh ya, sorry. Ini menyusun laporan pengawasan. Kalau mau di-download silakan tinggal klik yang ini saja, download, nanti bisa langsung ke save ke device-nya ya. Ke HP atau ke laptopnya untuk belajar mandiri. Kalau keluar ini pencet back aja. Kemudian ini ada tryout-nya. Nanti setelah belajar semua bisa dicoba tryout-nya. Nanti kami kasih aksesnya. Mungkin segitu aja sih yang saya bisa sampaikan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau mau mencoba, Bapak Ibu. Ini Pak Ipan mau mencoba masuk dulu. Ya, takut ada kendala. Mau login. Mau coba login. Oh, Pak Iip, mangga silakan. Di share screen aja Pak Iip. Siap. Sekalian, biar kelihatan di layar. Oh, siap ya. Sekedap. Share screen yang hijau di bawah. Ada ya Pak Ipan? Udah ada? Oh, udah siap. Nah, itu. Passwordnya di sip. Itu pengawas kecil semua ya Pak? Pengawas kecil semua. Nah, ini. Ya, masuk akun saya, Pak. Bentar. Boleh di-save dulu itu atau enggak? Udah keluar. Akun saya. Kursus saya. Klik akun saya, Pak. Akun saya ini. Kursus saya ya? Kursus saya. Astaga. Kursus saya. Enggak, oh itu. Udah keluar tuh, Pak. Ada ya? Oh iya. Tinggal scroll ke bawah, Pak. Terus masuk ke mana, klik Pak? Start Learning. Klik apa? Itu yang Start Learning-nya, Pak. Oh, Start Learning ini. Iya, Pak. Oh iya ini. Itu laporan. Ini itu materi video. Ya. Materi ini untuk selama online itu, Pak. Pak Yudi. Pak Ivan. Selamanya, Pak. Oh gitu ya. Sampai berarti ini hari ke-1, hari kedua atau bebas waktunya ya? Bebas saja, Pak. Ya, makasih Tergantung Pak Ivan. keluangan waktu pesertanya. Oh ya, alhamdulillah. Makasih. Ya, berarti kalau udah udah bisa gini Mas, senang. Siap, Pak. Ya. Mangga yang lain mau mencoba juga? Mau keluar dulu, Pak. Biar saya pandu. Mohon maaf Bapak, minta diulang dari awal ya. Tadi sempat nge-lag. Oh, boleh Bu Nani langsung aja coba di share screen kayak Pak Iip. Nanti Pak ini mau keluar ada gangguan nih. Saya stop aja, Pak. Ya, makasih Pak Ipan. Silakan Bu Nani mau mencoba.
Alhamdulillah Pak Yudi ya. Abdi kenging ilmu si Bapak. Puntennya Pak ya, disclaimer dulu nih. Saya juga belajar ya Pak. Maaf. Nanti mohon izin kalau nanti saya japri ke Bapak. Iya Pak. Enggak, mohon maaf ya Pak ya. Maaf. Iya. Ini mah ketugasan ku Pak Lutfi Pak. Aduh Masya Allah. Alhamdulillah. Ikut bangga Pak Lutfi ya. Alhamdulillah nih. Dengan Pak Irfan ketemu lagi sama Pak Irfan. Iya Pak. Bu Nani udah? Ya, Bu Nani silakan masuk Bu Nani. Nah, silakan masuk. Kanan atas. Masuk. Ya, login. Masukkan email yang didaftarkan, Bu. Pengawas kecil semua. Masuk ke akun saya. Ke kursus saya. Nah, klik. Nah, silakan itu sudah ada, tinggal di start learning aja. Klik. Yang bawahnya, start learning. Oke, sip. Sudah ada. Siap, Bapak. Terima kasih. Sama-sama. Maka kalau yang lainnya silakan japri saya karena udah asar ini. Ya, sudah ada Pak. Azan. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf ya. Silakan saya kembalikan lagi ke Pak Lutfi. Oke. Terima kasih Kang Irfan yang telah memberikan penjelasannya. Saya berharap yang lain Pak Sudar maupun tadi Pak Denny Nurjaman maupun Pak Maman Supratman juga yang lain bisa memahami prosesnya. Nanti kalau belum jelas atau belum bisa masuk ke akses ke LMS-nya PT Imani, nanti bisa menghubungi Kang Irfan ya. Mungkin setelah, kalau sekarang belum masih mau coba sekarang, nanti mungkin setelah 10 atau 15 menit lagi sesudah asar nanti kita bisa coba. Tapi karena memang waktunya sudah cukup, nanti ini acara pembukaan ini kita tutup dulu. Namun seandainya nanti ada yang masih perlu dipertanyakan terkait untuk akses ini, nanti kita bisa on-kan, aktifkan lagi Zoom-nya setelah asar ya. Oke, saya pikir itu Bapak Ibu yang saya hormati, acara pembukaan sertifikat pelatihan dan sertifikasi pengawas koperasi syariah kita. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi kalau tidak ada secara offline ya, secara offline pada tanggal 21 Februari 2023 di kantor Gakopsa. Insya Allah rundown-nya nanti kita akan bagikan di hari Senin ya, hari Senin tanggal 20 Februari. Saya pikir itu acara pembukaan kita hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Nanti apabila ada pertanyaan, sekali lagi bisa menghubungi Kang Irfan atau saya di grup yang ada ya. Jadi semuanya sudah ada dimasukkan di grup. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, nanti bisa disampaikan di grup. Mari sama-sama kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama baca hamdalah dan doa majelis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Mohon balik, Pri. Kilojang tepat. Tolong aktifkan, kita foto bersama dulu. Tolong aktifkan. Ya, foto dulu Pak. Oh, siap. Dulu, Pak. Siap. Pak Maman, diaktifkan dulu. Kita foto sebentar. Ya, Bu Yuyun bisa aktifkan on cam, Bu Yuyun, Pak Maman. Bu Yuyun mohon bisa on cam. Bu Yuyun. Bu Yuyun lagi di mobil ternyata. Lagi bawa mobil. Bu Yuyun ya. Pak Maman bisa on cam, Pak Maman. Pak Maman. Seperti udah yang ada aja ya. Bismillah, 1, 2, 3. Oke, sip. Ya. Terima kasih semuanya. Ya, sama-sama Pak. Hatur nuhun. Terus Sadana, izin lab. Izin lab. Iya Pak, mangga Pak. Tahan. Ya, Assalamualaikum.